matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut garis dan kolom. Di sini ada ini yang dinamakan dengan bilangan simbol atau ekspresi yang ditandai dengan garis kurung. Jadi garis kurungnya bisa garis kurung sederhana yang biasa bisa disebut dengan tanda kurung garis kurung siku. Yang di dalam kurung ini yang dinamakan dengan elemen atau entry. Yang seperti yang tadi yang disusun menurut garis dan kolom. Kalau garis yang berbentuk horizontal, kalau yang kolom berbentuk seperti vertikal. Nah, yang dibilang dengan kolom, yang dibilang dengan garis ini garis pertama dan ini garis kedua. Kalau yang dibilang dengan kolom, ini adalah kolom yang berbentuk vertikal, yang kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jika A adalah sebuah matriks AIJ, menyatakan elemen yang terletak pada garis ke I dan kolom ke J. Contohnya seperti ini. Matriksnya menggunakan dengan huruf kapital, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Yang dimaksud dengan baris kedua dan kolom ketiga, baris yang dimaksud dengan baris kedua, kolom ketiga. Yang ini baris kedua, kolomnya yang ketiga. Jadi baris AIJ-nya adalah min 8. Dan itu ada elemen pada baris ketiga, kolom ke-1, yaitu baris yang ketiga ini, dan ini yang kolom pertama, berarti AIJ-nya 9. Ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Keterangannya, A itu adalah matriks, M itu adalah baris, dan N itu adalah kolom.
Ini dengan ordo 3 dikali 2. 3 kali 2 kan baris kali kolom, 3 kali 2. Nah, dia ini kalau yang berbeda kayak gini, ini disebutnya adalah matriks persegi panjang. Nah, kalau matriks persegi, matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Matriks persegi juga bisa disebut sebagai matriks berbentuk sangkar. Matriks A. Matriks persegi panjang kan dia harus mempunyai baris dan kolomnya sama kan? Persegi ini namanya bentuk sangkar. Nah, di matriks persegi ini ada namanya diagonal utama. Diagonal utama ini dari kiri atas ke kanan bawah. Ini namanya diagonal utama. Nah, ini namanya diagonal utama. Ada juga namanya diagonal samping atau diagonal sekunder. Dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, ini namanya diagonal sekunder. Hasil penjumlahan diagonal utama disebut sebagai trace. Kadang ada soal yang kayak kita harus cari mana sih trace-nya gitu. Trace itu hasil dari diagonal utama. Kalau di sini berarti trace-nya itu 1 tambah 4 tambah 1 berarti sama dengan 6. Nah, trace-nya ini 6 dari hasil diagonal utama. Diagonal utama. Lanjut, jenis matriks berdasarkan pola elemen yang akan dijelaskan oleh jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama, matriks nol. Matriks yang semua elemennya bernilai nol. Maka dikasih tanda dengan O kapital. Contohnya, elemen yang matriks nol itu semuanya bilangannya harus nol semua. Maka di sini buat 0 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Dan yang di sebelahnya ini sama 0 2 kali 3, barisnya ada 2, kolomnya ada 2 juga. Yang kedua, matriks diagonal D. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, elemen lainnya 0. Contohnya seperti ini. Diagonal 3 kali D-nya 3 kali 3 sama dengan di sini ini yang dinamakan dengan diagonal matriks diagonal yang diagonalnya tidak boleh ada 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu semuanya 0. Maka dikatakan dengan matriks diagonal. Matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1, elemen lainnya 0. Contohnya seperti ini. I 3 kali 3, yang ini yang dinamakan diagonalnya. 3 ini 1 ini diagonalnya. Dan ini elemennya semuanya 0. Yang di sampingnya juga sama. 1 kali 2 kali 2. Diagonal barisnya 2, di sini diagonalnya 1 sama 1. Jadi elemennya 0. Contohnya seperti ini.
tambah 1 sama dengan 4. Jumlah elemen dari diagonal matriks P adalah negatif 4. Selanjutnya jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Matriks segitiga. Matriks persegi dengan elemen-elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Matriks segitiga atas U, elemen-elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Jadi jika matriks segitiga di bawahnya dia 0, maka yang di atas yang disebut matriks segitiga per segitiga itu yang di atas yang ini dia, yang di garis segitiga. Jadi elemennya yang di bawah semua 0. Ini dinamakan dengan matriks segitiga. Matriks segitiga atas. Kalau yang matriks segitiga bawah, elemen-elemen di atas diagonal utama semuanya 0. Berarti elemen yang di atasnya semuanya 0. Yang di bawah ini disebut dengan elemen diagonal matriks segitiga bawah. Contohnya seperti ini.
B5. Satu dikurang min 5 hasilnya 6. Kita mengurangi dari baris pertama sama baris pertama sesuai itunya ya, garisnya. 4 dikurang 2, 2. 3 dikurang 3, 0. Min 1 dikurang 0, min 1. 3 dikurang min 2, 5. 0 dikurang 1, min 1. Ini hasilnya. Jadi menjumlahkan baris dengan baris sesuai dengan kolomnya. Penjumlahan matriks. Ini sama juga sama pengurangan. 1 dikurang min 5, min 4. 4 dikurang 2, 6. Ditambah 6. 4 ditambah 2, 6. 3 ditambah 3, 6. Min 1 dikurang 0, min 1. 3 ditambah 2, 5. 0 ditambah 1. 3 dikurang min 2. 3 ditambah min 2, 1. 0 ditambah 1, 1. Nah ini hasilnya. Selanjutnya sama ini. Lanjut ada perkalian skalar dengan matriks. Jika A sebuah matriks dikalikan dengan K, K ini skalar. Bilangan konstanta, maka A sama dengan K dalam bentuk AIJ. A ini skalar, AIJ ini elemen baris dan kolom. Berarti skalar dikali baris dan kolom. Contoh soalnya, jika A ini dengan ordo 3 kali 2, negatif 5, 2, 3, 0, negatif 2, 1. Tentukan matriks 3A. Berarti 3A 3 kali A. Kalau tadi 3 dikali matriks ini A ini. Ini kita kalikan satu-satu. Skalanya ini kita
3. Nah, ini hasil dari matriks 3A. Jadi perkalian ini dikalikan satu-satu. Oke, selanjutnya ada perkalian matriks dengan matriks. Diketahui jika matriks A M kali N dan matriks B N kali P, maka perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru dengan berordo M kali P. Jadi M kali N dikali B N kali P sama dengan hasilnya ini AB M kali P. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks A harus sama dengan jumlah baris pada matriks B. Analoginya kayak kartu domino. Kartu domino itu kan bisa dipasangkan jika bertemu dengan angka yang sama. Ini bisa dipasangkan kalau sama kan. Nah, ada contoh soalnya. Diketahui matriks berikut ini. Ada 4 matriks dengan ordo yang berbeda. Di antara perkalian berikut manakah yang dapat diselesaikan dan ditentukan ordo hasil perkalian ini? Kita cari satu-satu. Pertama kita cari A kali B. A dengan ordo 2 kali 3. Kita kali B dengan ordo 2 kali 4. Nah, kira-kira ini bisa nggak kita cari tahu apa kita kita selesaikan nggak? Nggak bisa, karena kalau A beda dengan baris B, jadi nggak bisa, jadi nggak sama kan? Jadi nggak bisa diselesaikan, ini nggak bisa diselesaikan. Selanjutnya kita cari yang A kali C. A dengan ordo 2 kali 3, kita kalikan C dengan ordo 3 kali 2. Nah, kalau ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Soalnya kalau pada matriks A sama dengan baris pada matriks C, dia sama kan? Jadi ini bisa kita selesaikan. Hasilnya ini bakal jadi A C 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 nya dapat dari mana? Dapat dari sisanya ini nih. Kan AB sama dengan MP, ya kan? AB sama dengan MP. Dari sini 2 kali 2 nya 2 dari baris A, 2 dari kolom C. Seperti itu. Nah, kita cari lagi C kali D. C 3 kali 2 dikalikan D 2 kali 5. Nah, ini bisa nggak? Bisa. Bisa. Ini kolom C sama dengan Kolom D. Jadi hasilnya CD 3 kali 5. dengan ordo 3 kali 5. Lalu ada contoh soalnya. Cara perkaliannya itu nggak sama kayak tujuan atau pengurangan. Kalau perkalian itu kayak tadi harus satu-satu kayak gini. Baris satu dikalikan kolom satu, baris satu dikalikan kolom kedua, baris satu dikalikan kolom ketiga dan selanjutnya. Perkalian itu harus satu. Jika A dengan ordo 3 kali 2 dan B dengan ordo 2 kali 3 dan C sama depan A kali B, maka depan matriks C. A 1 2 3 4 1 B nya 1
Satu dikalikan satu. 1, Dua dikalikan empat. 8. Selanjutnya baris kedua kita kalikan kolom satu, kolom dua, kolom tiga. Baris kedua kita kalikan kolom satu. Tiga dikalikan negatif satu. Min 3, Negatif tiga. Empat dikalikan tiga. 12. Tiga dikalikan dua. Empat dikalikan dua. 4 kali 2, 8. 8. Tiga dikalikan satu. 3, Empat dikalikan empat. 16. Nah, sekarang baris ketiga kita kalikan setelah satu. Satu dikalikan negatif satu. Min 1, 0 dikalikan tiga. 0, Satu dikalikan dua. 2, 0 dikalikan dua. 0, Satu dikalikan satu. 1. Tambah 0 kalikan empat. Nah, ini belum